Enggak. Udah. Kira kajiannya ning ndi ngono. Ada snacknya, ada apanya. Ini kompornya barang. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala rahimallahu ta'ala faslun fasal fima yata'allaku bil maiti. Fasal yang terkait dengan mengurusi mayit. Alladhi yalzamu, yang alladhi yajibu ala sabilil kifayati, yang wajib secara fardu kifayah, ala kulli man alima bimutihi, bagi setiap yang mengetahui kematian si mayit, maka bagi mereka terhadap mayit al-muslimi, mayit muslim, ghairil muhrimi, yang tidak sedang dalam kondisi ihram, wasyahidi, tidak juga dalam kondisi syahid, wasiqti, tidak juga berupa janin yang keluar sebelum waktunya, fi ba'di ahwalihi, di sebagian kondisinya. Nah, ini pembahasan mengenai pengurusan mayit. Secara umum hukumnya fardu kifayah bagi kaum muslimin. Arti dari fardu kifayah adalah apabila sudah dilakukan oleh kadar yang mencukupi, maka gugur bagi yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, maka kullu man alima bihi atau bimautihi, orang yang tahu tapi enggak ngurus, maka nanti dia statusnya akan berdosa. Jadi kalau sudah diurusi sama kadar yang mencukupi, itu berarti gugur dari yang lainnya. Tapi kalau enggak terurus sama sekali, maka orang yang tahu hukumnya berdosa. Lah, ini keempat hal yang akan disebutkan ini berlaku kalau mayitnya muslim, tidak sedang kondisi ihram, tidak syahid, dan bukan berupa janin yang keluar sebelum waktunya, atau namanya siqtun. Karena kalau kafir nanti ada hukumnya tersendiri. Kalau ihram nanti juga di sebagian pembahasan ada hukumnya tersendiri. Dan yang syahid demikian juga yang siqt. Ya, demikian juga yang siqt. Arba'u khisalin, 4 perkara, bi isqatil hamli ila maudhi dafni, artinya dengan tidak menganggap membawa, dengan tidak menyebutkan membawa ke tempat penguburan, karena aslinya kewajibannya ada 5. Ya, memandikan, mengkafani, mensolatkan, membawa ke kuburan, baru yang terakhir mengkubur. Nah, ini berarti hamluhu wa dafnuhu. Nah, ini. Nah, di sini cuma disebutkan keempat. 4 saja, yang kelima ini disebutkan, yaitu alhamlu ila maudhi'id dafni, membawa ke tempat di mana dia akan dikuburkan. Al-awwalu, yang pertama adalah ghusluhu, memandikannya. Walau kana al-maitu ghariqan, meskipun mayitnya ini matinya tenggelam. Jadi bukan terus karena tenggelam terus enggak dimandikan nanti. Nah, meskipun matinya karena tenggelam,
maka tetap nanti kalau pengurusannya tetap harus dimandikan. Ya. Au badaluhu, atau pengganti dari memandikan mayit, wa huwa tayammumu, yaitu tayamum li faqdil ma, oleh karena tidak ada air, li faqdil ma, oleh karena tidak ada air, wali ta'adzuril ghusli, atau karena tidak memungkinkan memang untuk dimandikan, ka ihraqin, oleh karena sebab terbakar, wa kana bihaitsu law ghusila, ini taharroa diganti bihaitsu law ghusila, kalau seandainya dimandikan, taharroa, ya mungkin mereteli atau gimana. Fa innahu yuyammamu, ini fa innahu yuyammamu ujuban, yuyam ditayamumi, wajib ditayamumi, artinya tidak dimandikan. Wathani, yang kedua, takfinuhu, mengkafaninya, ba'da ghuslihi au badalihi, setelah memandikannya atau mementayamuminya, au badalihi, badal ghusl tayamum. Wathalisu, yang ketiga, as-sholatu alaihi, mensolatkan si mayit, ingkana musliman ghaira syahidin, dengan catatan dia itu muslim dan tidak syahid. Lah, syahid itu dalam bab ini, syahid yang dimaksud syahid adalah man kutila fi ma'rokati didil kufar, orang yang terbunuh di ma'rokah karena melawan orang kafir. Ya, pertama dia terbunuhnya di ma'rokah. Ma'rokahnya melawan orang kafir, bisa babil qital, karena peperangan tersebut. Ya, itu orang syahid. Lah, kalau orang syahid, maka dia haram untuk dimandikan dan haram untuk disolatkan. Nah, haram dimandikan dan haram disolatkan, mungkin perlu ditambah. Ghaira syahidin, kalau musliman berarti kalau kafir maka haram untuk dimandikan. Kafir jenis apapun itu haram untuk dimandikan, haram untuk disolatkan, afan. Ya, terus yang tidak disolatkan juga adalah asyiktu, janin yang keluar sebelum waktunya. Sebenarnya tafsil daripada syiktu itu kan ada 3 kondisi dia. Pertama, kalau dia idastahalla sharihan, keluar ini masih keluar sudah muncul tanda-tanda kehidupan, berarti keluar sudah gerak, atau nangis meskipun terus langsung mati, maka yang seperti ini hukmu ka hukmil kabir, ya hukumnya sama, tidak ada bedanya sama mayit yang sudah dewasa. Ya, yang kedua ini lam tadhar amaratul hayat, tidak nampak tanda kehidupan, tapi zaharat fihi mabda'u khalqi, sudah secara fisik sudah berbentuk manusia, ada khalqun adaminya. Yang seperti ini maka 3 wajib, 1 tidak boleh. 3 yang wajib itu berarti wajib dimandikan, ya, wajib dikafani, wajib dikuburkan, tapi tidak boleh disolatkan, tidak boleh disolatkan. Baru yang ketiga, bentuknya masih segumpal darah misalnya, atau segumpal daging, belum ada bentuk fisik manusianya, seperti itu, keempat-empatnya tidak wajib, berarti disunahkan tok, nanti dibungkus kain mori terus ditimbun di tanah. Itu sudah, itu kalau sikt. Ini kalau siktun. Ya. Wa takunu ba'da al-ghusli ma'al karahati. Apa maksudnya ini? As-salatu alaihi karena muslimin ghairu syahid. Wa takunu ba'da al-ghusli ma'al karahati.
Yes, ini mungkin diinikan dulu ya. Berapa ini salah cetak, salah apa memang ini. Wa takunu ba'dal ghusli ma'al karahati. Ya. Warabi'u yang keempat dafnu adalah ya mungkin di sini kalau makruh hukumnya kalau mensolati mayit sebelum dikafani mungkin, tapi setelah dimandikan atau mungkin seperti itu. Warabi' dafnuhu in kana musliman aw dhimmiyan aw mu'ammanan aw mu'ahadan kama yajibu takfinuhu aidan duna salati fatahrumu ala ghairi muslim. Menguburkan kalau itu muslim atau selain harbi gitu aja, yaitu dhimmi, mu'amman, mu'ahad. Nah, jadi kalau orang kafir itu dibagi jadi dua, itu harbi sama ghairu harbi. Kalau yang harbi maka dia termasuk juga di dalamnya yang murtad. Kalau sholat jelas haram. Sisanya itu hukumnya boleh saja, tidak wajib. Tapi kalau dia statusnya itu dhimmi atau mu'ahad atau musta'man, sholat tetap haram. Tapi wajib dikafani dan dikuburkan. Adapun memandikan hukumnya boleh, tapi tidak wajib. Nah, itu perincian kalau orang kafir. Artinya sholat orang kafir jenis apapun haram. Mengkuburkan dan mengkafani selain harbi hukumnya wajib. Harbi boleh saja. Ya, memandikan berarti dalam kondisi apapun orang kafir tidak sampai wajib, hukumnya sekedar boleh saja. Nah, ini yang pertama. Fi ghuslil mayyiti, memandikan mayit. Assalamualaikum. Aqallul wajibi aqallul wajibi fil ghusli ghuslil mayyiti ta'mimu badanihi. Minimal kadar wajib memandikan mayit itu meratakan badannya. Ta'mimu badanihi bil ma'i kan. Ta'mimu badanihi bil ma'i hatta ma dhahara, ya, termasuk juga yang nampak min farji thaybi inda julusiha, yang nampak dari kemaluan perempuan yang thayyib ketika dia duduk berjongkok ala qadamiha. Artinya ketika itu kan, kalau kemarin dulu sudah pernah kita bahas itu loh, area yang sudah apa itu, bagian mana yang termasuk dari zahirul jasad, mana yang bukan itu loh. Nah, ini kan kemarin sudah, tidak perlu kita ulang lagi aja ini. Wa ma tahtakul fatil aklafi in amkana, wa ma tahtaku fatil aklafi termasuk yang masih terbungkus oleh kulit, berarti di bawah kulit yang menutupi kepala dzakar. Nah, itu kan sebenarnya kulit itu mustahakul izalah itu. Ya, memang kudune dilangi, harusnya dihilangkan. Bahkan kalau yang menghilangkan tidak kena doman itu, dia mustahakul izalah, maka seakan-akan ada tidak adanya itu dia sama saja, sehingga bagian yang berada di bawahnya itu dianggap sebagai zahirul jasad. Itu juga yang harus dibasuh dari mayit. Tapi in amkan, kalau memungkinkan. Wa illa yummima kama marra fi tayammum. Kalau tidak berarti nanti ditayamumi. Sebagaimana sudah dibahas di pembahasan mengenai tayamum. Bil ma'i, ya. Tadi kan ta'mimu badani bil ma'i marratan wahidatan, sekali, in hasala bihal inqa'u, kalau dengan sekali itu sudah bersih. Li'anna dzalika huwal fardu fi al-ghuslil wajibi minal janabati wa ghairiha, karena sekali itu adalah yang wajib, kadar wajib kan, meratakan air ke anggota badan sekali itu kan kadar wajib
pada mandi wajib. Mandi wajib minimal apa? Ta'mimul badani atau jasadi bilma. Nah, baik mandi wajib karena junub atau karena yang lainnya. Wa fi haqqil hayy ini bagi orang yang masih hidup. Wal maitu aula. Maka mayat ini lebih utama lagi, seperti itu. Ya, artinya dikiaskan dengan mandi wajib. Dikiaskan dengan mandi wajib. Maka sebagaimana mandi wajib, kadar mandi wajib bagi yang masih hidup, kadar minimalnya itu air sekali merata ke seluruh anggota tubuh, maka bagi mayit pun juga seperti itu. Wa akmaluhu, dan sempurnanya ayak sila fi khalwatin, memandikan di tempat yang sepi, la yadkhuluha illal ghasil, yang tidak masuk ke tempat pemandian itu kecuali yang memandikan. Wa man yu'inuhu, dan yang membantunya, wa aqrabul warathati ilaihi, dan ahli waris terdekat. Wa ayyakuna fi qamisin balin au sakhifin khafif, mungkin ya. Ya, gamis yang tipis lah, ya. Ala murtafa'in, di tempat yang tinggi. Li alla yusibahu rosyasun, supaya tidak terkena rosyas, cipratan. Ya, bima in baridin, dimandikan dengan menggunakan air yang dingin. Illa lihajatin, kecuali kalau menghajatkan, ilal musakhan, kepada air yang dipanaskan. Kawasakhin, mungkin kotor, karena saking kotornya air dingin kan tidak bisa. Pakai air hangat ya sudah, tidak apa-apa pakai air. Obardin, atau karena faktor dingin, dikhawatir enggak yang memandikan tidak bisa misalnya kalau pakai air dingin. Ya, maka itu diperbolehkan. Ya. Wal ma'ul malih aula min ghairihi, air yang payau itu lebih utama daripada yang lainnya. Ini wa ayyujlisahul ghasilu alal murtafa'i, ini didudukkan di tempat yang tinggi, birifqin, secara lemah lembut, ma'ilan ila wara'ihi, ya, bercanda ma'ilan ilal wara', ya, jadi agak gini ya. Wa yadau yaminahu ala katifihi wa ibhamahu fi nukrihi, fi nukrati kofahu, jadi ditahan ini kan, apa itu, pundaknya ditahan pakai, pundaknya sini ditahan pakai tangan kanan, terus ibham ini berada di sini. Megang lah, intinya megang kepala, menahan kepala dari belakang, biar enggak gini, enggak dongklak gini lah. Li ala tamila ra'suhu, supaya nanti enggak goyang-goyang kepalanya. Ya. Wa yusnidu dhahrahu birukbatihil yumna. Nah, lalu nanti punggungnya ditahan pakai apa? Pakai lutut kanan, lutut kaki kanan, ya, yang memandikan. Ya. Wa yumirru yasarahu ala batnihi. Nah, nanti posisinya taruhlah ini. Kan gini ya. Kan pegang gininya lah ya. Ini diginikan. Kala-kala diginikan, dipahan. Diginikan lagi. Kan. Ini di yumir pelan-pelan diurut pelan-pelan supaya apa? Supaya keluar nanti kotorannya, biar nanti bisa dibersihkan. Ma'atahamulin yasir, dengan sedikit ditekan. Ma'atikrar, berulang-ulang. Liyakhruja ma fi batnihi minal fadolat, bukan tak marbutah lah, tak maftuhah ya. Ya, supaya yang keluar kotoran, sisa-sisa kotoran yang di perutnya. Tsumma yujji'uhu liqafahu, lalu membaringkannya dalam posisi menengadah. Tija alal qafa, bukan alal janbi. Alal janbi kan berbaring menggunakan sisi tubuh, ini ala qafa berarti menengadah. Wa yaksilu bi khirqatin malfufatin ala yasarihi. Ini baru nanti
di apa tuh dibasuh apanya nanti sawataihi ini dibersihkan menggunakan kain yang sudah dibaletkan di tangan kiri yang memandikan mayat tersebut. Jadi kalau sekarang ya mungkin kaos tangan. Dulu kan kain diikat-ikat di tangan kiri di sini untuk membersihkan area sekitar kemaluan. Kalau masih ada najisnya, ada kotorannya. Bi khilqatin malfufatin ala yasarihi sawataihi. Nah, ini maf'ul daripada yaksilu. Kedua, kubul dan duburnya. Ya. Wa baqi auratihi dan aurat yang lainnya. Tsumma yulqiha, lalu ya kainnya diganti ya, dibuang kain yang bekas untuk membersihkan area kemaluan itu, kotoran-kotoran yang di area itu dibuang. Wa yalufu khirqatan ukhra, lalu ngambil kain yang lain dibalutkan lagi di tangannya. Ba'da ghusliha, setelah sebelumnya tangannya dibersihkan ya. Wa yunaddifu asnanahu bisababah minal yusra, lalu membersihkan gigi-gigi si mayit itu dengan menggunakan apa? Sababah, ya, musabbihah lah, telunjuk ya, telunjuk tangan kirinya. Wa ayyuwaddi'ahu biniyatin wajibatin. Apa? Mana tadi? Wa ayyuzila al-qadara ay al-wasakh, menghilangkan kotoran, min anfihi, dari hidungnya, bisa babati yadihil yusra, dengan telunjuk jari telunjuk dari tangan kiri. Wa ayyuwaddi'ahu, dan mewudukkannya, biniyatin wajibatin, ya, dengan niat yang wajib, karena memandikan mayit itu hukumnya wajib, tapi niatnya malah sunnah. Mewudukkan mayit itu sunnah, tapi niatnya malah wajib. Ini termasuk uniknya mazhab Syafi'i. Jadi kita punya amalan hukumnya sunnah, niatnya wajib. Kita punya amalan sunnah tapi niatnya wajib. Nah, ini apa ini? Ini babnya. Salasan ba'dahu salasan. Mewudukkannya 3 kali ya. Bi matmadhatin wastinsyakin, ya, dengan matmadhah dan istinsyak kalhai. Artinya kalau wudhu itu apakah wudhu kayak orang sholat? Jawabnya iya, termasuk dalam babul matmadhah dan istinsyak, persis seperti orang hidup. Nah, kadar minimal dari matmadhah dan istinsyak itu kan simpel. Yang penting kalau matmadhah air masuk ke mulut, kalau istinsyak air masuk ke hidung. Tsumma yaksilu ra'sahu, baru membasuh kepalanya. Falihyatahu, lalu jenggotnya, binahwi sidrin, dengan yang semisal daun bidara. Wa yusarrihu sya'rahuma, dan menyisir bulu rambut dan bulu jenggot. In talab bada, kalau menggumpal. Bimistin, dengan menggunakan sisir. Wasi'in, sisir yang renggang. Wasi'il asnan, sisir yang giginya renggang-renggang itu loh, yang gede-gede itu. Supaya kalau tipis-tipis kan merotoli nanti. Merotoli. Nah, dirifkin. Wa yaruddu al-muntatifa min sya'rihima ilaihi fil kafani nadban wa fil kuburi ujuban. Ini jadi ini kan kalau misalnya pas disisiri ternyata ada yang ya rambutnya ada yang lepas atau apa. Nah itu nanti itu kan itu termasuk dari anggota badan yang memang wajib nanti untuk
dikuburkan. Nah, kalau masalah dimasukkan ke kafan apa enggak itu hukumnya mandub kalau di sini. Tapi kalau masuk kuburan itu harus dimasukkan ke kuburan. Nah, ini itu juz'un daripada si mayit kan itu. Ya. Wafil kuburi wujuban, ini ikut dimasukkan ke kuburan. Wa ayudallika wa ayyaksila ma'addalki, artinya membasuh beserta menggosok, ya. Ba'da ma dzukira, setelah tadi itu dilakukan, musta'inan bisidri, dengan mempergunakan sidr, daun bidara atau al-khitmi. Khitmi ini dedaunan, cuma enggak tahu kalau di sini apa. Anahwihi, atau yang lainnya kasobun, semisal sobun. Wa yabda'u min syikkihil ayman tsummal aisar, mulai dari sisi kanan dulu, dari sisi kiri. Tsumma yuharrifuhu ila syakkihi al-aithar. Tsumma yuharrifuhu ila syakkihil aithar fayaksilu syakkahul ayman. Fayaksilu syakkahu al-ayman. Jadi kan gini, depan kanan, depan kiri. Berarti kan kalau misalnya ini, anggota ini kan kanan, kiri. Kan diiringkan gini. Kalau diiringkan gini, ini mana ini berarti? Ini kanan atau kanan? Syikkahul ayman ini basuh dulu. Baru gini, laisar gitu loh. Kalau alam ini kayaknya mungkin khata matba'i. Thumma yuziluhu bima'in min fawqihi ila qaddamihi. Thumma yu'ammuhu kadzalika bima'il qarah, lalu dihilangkan dengan air yang disiramkan dari bagian anggota badan atas sampai ke bawah, dari atas ke kedua kakinya. Thumma yu'ammuhu kadzalika bima'in qarah, lalu diratakan juga air yang ketiga ini, air murni, ma'un qarah. Fihi qalilu kafurin, ditaruh sedikit dari kapur. Bihaitsu la yughayyirul ma'a, dengan catatan tidak sampai merubah sifat air. Fahadhil ghusalatu tsalas. Min ghuslatin, ini 3 kan berarti kan. Jadi ya baiknya ada 3 ember. Yang pertama yang tadi menggunakan daun bidara atau sabun dan sebagainya. Yang kedua namanya muzilah, menghilangkan bekas-bekas sabun, bekas bidara. Yang ketiga ma'un qarah, air murni yang dicampur dengan sedikit apa? Kapur. Berarti kan ini 3 paket sempurna. Yang pertama itu 3. Nah, itu sidr wal muzilah wal ma'ul qarah. Ya, ghuslatan wahidah. Ini ya 1 kali. Li'annal ibrata innama hiya billati bil ma'il qarah, karena yang sebenarnya yang jadi yang dihitung itu yang ma'ul qarah itu. Ma'ul qarah. Karena yang pertama kan sudah tercampur sidr, yang kedua kan memang untuk menghilangkan sidr. Baru yang ketiga ini air murni. Wa hiya adnal kamal itu ya. Fil ghusli wa yusannu ayasubbal ma'a alaihi ayasta'mil al-ma' bi kayfiyatihil madhkurah fil ghusli thalathan fayakunu majmu'ul ghusalat tis'an qa'imatun min darbi thalathin fi thalathin. Lebih baik kalau yang paket tadi kan isi 3 ya, dikali 3. Jadi sidr muzilah ma'ul qarah, sidr muzilah ma'ul qarah, sidr muzilah ma'ul qarah. 3 kali 3 berapa? 9. 9 itu mentoknya. Dia ya itu paling sempurnanya 9 lah. Ya. Fayakunu majmu'ul ghusalati tis'an. Ya. Nah. Hasil dari 3 kali 3.
Li'anal ghusalat tsalas mustamilatun ala tsalas. Karena ya tiga, masing-masing dari tiga basuhan tadi kan ada 3 kali. Sidr, muzilah, ma'ul qarah. Wal kaifiyatul madhkurah ya afdal kaifiyatul ghusl. Ini cara ini adalah paling afdal. Walahu ayyaj'al ma'al qarah mu'akharan anil jami' wa awsat. Atau tadi sidr, muzilah, ma'ul qarah. Yang penting adalah hitung-hitungannya itu ada, nanti dilihat di kitab-kitab kayak di takrirat kayak di apa itu, di tafsir bagus itu. Cuma ya sampai 9 itu ya aku umur hidup belum pernah sampai 9. Ya lumrahnya biasanya 3 ember. Jadi 3 ember. 1 untuk sabun, yang 1 menghilangkan bekas sabun, yang 1 ma'ul qarah tadi itu. Nah, wis. Wa ausatul kamal khamsa. Kalau pertengahannya minimal sempurnanya 3, mentoknya 9. Pertengahannya berapa? 5. Nah. Wa sunnatu, kalau 5 itu berarti apa? 5 itu sidr, terus muzilah, ma'ul qarahnya 3. Ya. Atau mungkin sidr, muzilah, ma'ul qarah. Masih ada hitung-hitungannya itu. Wasunnatu antakunul ula binahwi sidrin. Yang pertama itu menggunakan sidr. Wathaniyah muzilah. Wathalathah baqiyah bima'in qarah tadi. Ma'in qarah. Au sab'un, atau kalau enggak 5 ya 7 kali. Nah, 7 ini kayak sinau matematika ini. 7. Kalau 7 itu hitungannya apa? Yang pertama sidr bidara, yang kedua muzilah, yang ketiga sidr, yang keempat muzilah, sisanya 3-nya pakai ma'ul qarah. Awit tsalitsah bima badal sidr. Nah, ini apa ini enggak jelas. Terus ini nanti dilihat di itu ada sendiri ini. Ada salah cetaknya kayaknya. Tatimah, nah ini pelengkapnya. Wa min sunanil ghusli ala yandurul ghasilu min ghairi auratihi. Disunahkan untuk tidak melihat selain aurat, melihat area selain daripada aurat kecuali kalau menghajatkan. Adapun auratnya fayahrumun nadhar ilaih, haram untuk dilihat. Ya. Wa ayyughatiya wajhahu bi khirqatin, wajahnya ditutupi menggunakan selembar apa? Kain. Wa ayyakunal ghasilu aminan, yang membandikan itu orang yang terpercaya. Fa in ra'a khairan dzakarahu, kalau melihat tanda-tanda kebaikan ya nanti disebarkan, disebutkan. Audiddahu haruma dzikruhu, maka kalau melihat tanda-tanda buruk haram untuk menyebutkannya, illa limaslahatin, kecuali kalau demi kemaslahatan. Kabid'atin dhahirah, yang dimandikan ini mubtadi'ah, yang pelaku kebid'ahan, fala yajibu satruhu, maka enggak wajib untuk ditutupi tadi itu, aibnya tadi itu. Bal yajuzu tahaddutsu bihi, bahkan diperbolehkan untuk diberitahukan orang lain, liyan jazira annasu anha, supaya ya orang-orang itu mengetahui, kapok nanti jangan kalau jadi kayak dia nanti matinya kayak gitu. Nah, ini tanbihat. Yang pertama, inna isti'mala as-sidri fil ghusli aula min ghairihi minal asya'il munadzifati. Menggunakan sidr itu di basuhan pertama itu lebih utama daripada ya pembersih-pembersih yang lainnya, pada sabun ya. Wa in kanal maqsudu minhu tandzifa wal inqa, meskipun ya intinya itu adalah yang penting bersih. Wa hasilun, dan itu bisa saja bighairi, dengan selain daripada sidr. Li'annahu al-waridu fil khabar, lebih karena sidr itu yang memang disebutkan di dalam hadisnya. Wa illi annahu amsaku lil badani, karena sidr ini lebih mengencangkan tubuh si mayit.
wa aqwal jasadi, lebih menguatkannya. Ya, ini dia. Tsaniyah, al-ula ya tsaniyah. Tanbihul awal. Tanbih al-awwal ini yang al-awwal atsani. Idza kharaja ba'da al-ghusli najisun, kalau setelah dimandikan kok keluar najis, wajib izalatuhu in kana qabla shalah, wajib untuk dihilangkan kalau itu sebelum sholat. Jadi wajib untuk dihilangkan sebelum disolati. Ba'da atau keluarnya setelah disolati, fatundab, hukumnya mandub saja. Ya. Wa tsalitsu, tanbih tsalis, yan bagi ala yaksila bima izamzamin lil khilafi fi najasatil mayit wa ghusluhu bi khilaful aula. Lah, apa itu tidak dimandikan dengan menggunakan air zam-zam lil khilafi fi najasatil mayit, karena masih diperselisihkan mayit itu hukumnya dia suci atau najis. Ya, mayit itu suci atau najis. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya jelas itu hukumnya dia kan suci. Nah, jadi hukumnya suci tapi di mazhab yang lainnya itu hukumnya najis. Cara mensucikannya itu dengan cara dimandikan. Nah, khilaful aula. Fa ghuslu, maka memandikan dengan air zam-zam ini dia khilaful aula li wujudil khilaf halil mayyitu najisun oleh sabi najisin, seperti itu. Ya, ya.